Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Jagat Lelembut, gengs. Dan cerita ini ditulis oleh Kalong. Dan jika kalian ingin membaca tweet beliau, bisa langsung kok kunjungi di @cerita_setan. Double N ya, gengs. Dan link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya, gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Jagat Lelembut. Cerita pengalaman masih seputar alam lain, bahwasanya sering didapati gerbang-gerbang gaib di area tertentu. Perjalanan ini tergolong nekat, karena secara cerita warga, tempat ini sangat wingit atau angker, sebuah gerbang istana gaib. Sebuah alas yang tentunya di mana mindset orang tertuju dengan tempat angker. Ya memang angker, tempat ini namanya Alas Semiri yang terdapat di sebuah kota bunga, yaitu Magelang. Di sini dulu sering menjadi tempat orang lelaku semedi atau bertapa. Jarang manusia awam memasuki alas ini. Selain wingit, area ini amat sangat singup. Pohon besar, semak belukar yang begitu merimbun hingga sama sekali tidak ada jalur jalan. Tanah lembab yang beromakan bau basah lumut dan jamur hutan membuat kurang enak udara di sini. Alas ini dihimpit dua sungai dan menyatu di ujung alas. Habitat berbagai hewan yang jadi salah satunya masih ada berkeliaran harimau Jawa di sini. Jika terus ditelusuri akan dijumpai air terjun yang di sampingnya ada sebuah goa alami di dalam air dan ada batu yang besar. Disinilah tempat pertapa itu mengheningkan laku. Di perjalanan itu saya ditemani oleh Mas Kandung. Kami berdua mencoba menguak apa yang ada di balik wingitnya alam Semiri. Rencana terjadi karena sebuah rasa kecewa yang gagal mendaki Gunung Sindoro. Karena tamu membatalkan pendakian. Malam itu kami ngobrol di teras rumah sambil ngopi dan mainan gitar. Besok pagi belusukan aja yuk. Udah packing tapi gagal muncak, kata masku. Ayo mas, naik gunung mana kita? Jawabku semangat. Gak usah jauh-jauh lah, nginep di Semiri aja, hehe. Jawaban yang langsung aku okekan karena walau terlahir di sini untuk memasuki alas Semiri belum pernah. Larangan orang tua yang jadi alasan utama dan alasan lain konon dulu ada kakek-kakek yang meninggal di area itu waktu mencari kayu bakar. Jadi kita berdua aja besok mas, tanyaku. Iya berdua, mau ajak siapa? Masku balik tanya. Kali aja ada yang ikut, berangkat ganjil kan, seru, jawabku sambil tertawa. Hahaha, gundulmu, masku ikut tertawa. Sedikit cerita tentang masku, namanya Mas Purwanto Alawi, pecinta alam sedari muda, banyak mengajarkanku tentang ilmu alam. Pemahaman segala jenis plot yang bisa dikonsumsi atau tidak, berburu, bertahan hidup di rimba, adventure, dan banyak lagi. Pendakian pertamaku saat kelas 5 SD, aku ikut Mas Pur Muncak Merbabu. Banyak gunung di Jawa yang kami daki barengan. Dia anak tertua dari bapak dan ibu saya. Di bawahnya ada kakak perempuan dan saya anak terakhir yang sampai saat ini selalu dianggapnya bocah terus. Pagi itu tiba, semua persiapan kami cek ulang, berpamitan dengan orang tua, lalu memulai petualangan. Petualangan terdekat dari tanah kelahiran, namun berujung sangat jauh ke dalam dimensi lain. Hanya hitungan jam, kira-kira 3-4 jam kami sudah di atas sungai ujung persawahan warga yang dibatasi dengan lereng hutan bambu. Di balik lereng inilah, di seberang sungai, Alas Semiri itu. Dari tepian sudah terlihat pohon sengon besar menjulang tinggi. Monyet lumayan banyak bertengger dan bergelantungan di situ. Riuh suara mereka menyerukan, "Selamat datang ke dalam jagatnya lelembut." Kami mencoba telusuri dan menginap di sebuah alas wingit, yang menurut cerita warga sekitar, disinilah gerbang istana goib. Tanah curam di rimbunan dengan pohon bambu juga pohon besar lainnya menambah singgup area ini. Matahari tak dapat menembus kelebatan hutan bambu yang kami lewati. Dengan menuruni tebing jurang, akhirnya kami berdiri di bibir sungai. Sungai ini namanya Kali Andong, sungai yang menyatu dari seberang Kali Gendung. Dua sungai itu menyatu hingga seperti percabangan. Sebelum kami beranjak masuk ke Alas Semiri, beberapa wejangan kesapuhan mulai diturunkan oleh Mas Pur.
Sembari main air dan merokok di atas bebatuan sungai yang dialiri air bening nan dingin, terasa pengen nyebur di situ. Teriakan monyet, serangga liar, dan suara berbagai burung terdengar memberi kesan damai alam nan tentram. Seekor ular jenis selare angon melintas di permukaan air pas di depan kakiku. Ketika aku tangkap ular itu, masku bilang, "Lepasin, ular alas itu." Maksudkan apa itu ular alas? Setelah aku lepas, aku bertanya, "Mulai kapan masuk alas, Mas?" "Sabar, santai dulu, ngudut dulu lah, siapkan mental beneran," katanya sambil menikmati rokok. "Siap, Mas." Sambil memandangku, Masku tersenyum dan mengacungkan jempolnya. "Josle." Kami mulai beranjak, melompat antara bebatuan untuk seberangi Kali Andong. Waktu kaki kami memijak di tanah alas semiri, dari belakang terdengar teriakan, "Woi! Woi!" 2 kali panggilan itu terdengar di seberang sungai yang kami lewati tadi. Saat aku menoleh, seorang kakek-kakek tua mengenakan celana dan baju hitam, sarung diselempangkan ke pundak, berdirinya agak bungkuk dan miring ke kiri. Dia acung-acungkan goloknya ke arah kami. "Apa, kek?" teriakku. Langsung dipotong omonganku sama Mas Pur. "Udah biarkan, itu jin yang menyerupai kakek yang meninggal di sini pas cari kayu bakar," jelasnya. Saat aku menoleh ke arah kakek itu lagi, ternyata sudah tidak ada. Kita mulai menaiki tebing jurang yang tidak begitu tinggi, meraih akar juga batu-batu yang keluar ke permukaan. Sesampainya di atas alas semiri, semak belukar nan rimbun menjadi hamparan. Pohon liar besar seakan menjadi rumah-rumah bagi lelembut. Batu-batu besar pun banyak di atas tanah angker ini. Parang kami keluarkan untuk membuka jalur babat semat belukar agar dapat merobos ke dalam. Sejuknya udara digantikan dengan kelembapan saat ini. Aku di belakang Mas Pur yang jalan lebih dulu. Baru saja menebas beberapa pohon, sudah berdiri sosok hitam yang sangat tinggi hingga yang terlihat hanya sebatas dada hingga kaki. Ekornya yang bergerak sebesar 1 dekapan manusia dewasa atau kira-kira sepohon kelapa besarnya. Semua dipenuhi bulu, tangan yang mencuntai hampir sampai batas semak-semak, mempertontonkan jemari yang besar dengan kuku hitamnya yang panjang. Mas Pur pun tertegun melihat sosok itu, hanya senyum nyengirnya selalu terlihat. Sambutan yang seru. Bocah berlarian di antara kami, seakan semak belukar itu tidak ada buat bocah-bocah bertaring itu. Masih siang bolong aja udah begini, apalagi malam nanti. Gimana rasanya? Batinku. Pepohonan yang melengkung dengan sendirinya mulai berjatuhan, mencoba menghambat langkah kami. Hanya saja telingaku sudah tidak mendengar suara binatang lagi, seperti kera, serangga liar, dan lainnya. Bahkan suara air yang ada di sungai kanan kiri kami pun tidak terdengar. Hening, benar-benar sunyi. Telinga dingin merasakan hembusan angin saat aku sadar semua suara alam dunia sudah tidak terdengar lagi. Mulailah suhu tubuhku naik. Merinding dan nafas agak berat. Apakah sudah masuk ke alam lelembut? Saat ini kami berdua sudah mulai buat jalur untuk mencoba telusuri perjalanan ini. Sosok kakek dengan goloknya yang berdiri di seberang sungai seakan memberi peringatan pada kami. Berbagai penampakan di awal juga menyambut kami berdua. Riuh suara binatang dan alam fana kini tidak terdengar lagi. Apa kami sudah memasuki gerbang alam lain? Kami ayunkan parang menebas semua ranting juga semak belukar, menerobos masuk ke dalam alas tanpa pedulikan keganjilan yang menyambut kami. Meski ririmbunan pohon besar menjadi kemistisan tersendiri, dengan doa dalam hati, kami terus melangkah. Penampakan di siang bolong, pocong, kuntilanak, wewe, peri, bahkan lampor itu semua kami abaikan. Sampai hujan sore ini turun, istimewa Candi Koloyang tanpa sinar matahari menambah angkernya alam semiri. Aku putuskan untuk membuka tenda dan beristirahat di tengah-tengah tatapan mata ganjilnya dedemit alas ini. Sore berganti petang, hujan pun mereda. Tenda sudah berdiri dengan susah payahnya karena harus babat belukar dan mencabut ujung dahan beserta akarnya. Perapian sudah menyala. Nesting siap untuk membuat makan dan juga kopi. Berbatang-batang rokok kami hisap sambil mengobrol. Suara cekikan khas Kunti,
bebauan yang berganti-ganti. Bahkan ketawa berat makhluk jenis genderuwo pun menghias gulita ini. Penampakan dari berbagai penjuru kita abaikan. Anggap semua itu hanya hiasan alam atau teman seperjalanan saat ini. Hingga tiba-tiba muncul suara di sebelah kiriku. "Maaf Den, bisa minta nasi sedikit? Anak saya menangis kelaparan di rumah." Terkejutku sambil melihat sesosok perempuan setengah tua yang meminta sedikit nasi kepada kami. Lalu Masku memberikan sebagian makanan kami untuk dibungkus plastik. "Ini Mbok, buat makan si Mbok dan anaknya ya," ucap Mas Pur. "Terima kasih Den. Semoga Yang Maha Agung memberi keselamatan buat Aden dan adiknya," pungkasnya. Kemudian sosok itu pergi menghilang di telan gelap. Kami sudah tahu ini tidak lumrah. Di tengah alas ada perempuan tua minta makan dan mendoakan kami semoga diberi keselamatan. Bahkan dia tahu kalau aku adiknya. Belum selesai berhenti memikirkan si Mbok tadi, terdengar suara rombongan dengan ucapan "La ilaha illallah." Barulah dan banyak orang yang mengucapkan. Terang serombongan orang-orang membawa obor mengiringi keranda yang dipikul. Merinding seketika seluruh badan ini, menggigil sampai rombongan itu benar-benar hilang dan suara tak lagi terdengar. Baru Masku menepuk bahuku yang masih bergetar. "Istighfar Le," tuturnya sambil tersenyum. "Itu diperlihatkan kalau manusia atau apapun itu yang pernah diciptakan bakal mati." "Iya Mas," jawabku masih keluh lidah dan hati terus beristighfar. "Masa diberi gambaran begitu saja takut?" Masku tertawa. "Semua manusia akan melewati fase itu. Bahkan kalau manusia tahu, malaikat maut yang hadir menyambangi manusia dalam seharinya itu 70 kali. "Iya Mas," jawabku lagi. Iya terus, makanya sholat biar gak takut," imbuhnya dengan ketawa. Seketika angin meniup kami dengan lumayan kencang karena tenda bergerak-gerak. Api yang semula tenang berkobar ke arah kami. Hanya di sekitar lain pohon dan semak-semak sama sekali tidak tertiup angin. "Diem," kata Masku. "Kali ini yang lewat bukan sembarangan." Wanita bermahkotakan emas melintas. Kemben sedada warna hijau berendakan sulaman emas menyala. Wajah cantiknya bersinar memancarkan aura yang luar biasa. Namun yang keluar dari bawah kain batik yang diwiru rapi itu bukan kaki, melainkan ekor ular bersisik yang sangat panjang. "Siluman apa ini? Sangat cantik," benakku mengajukan pertanyaan tiba-tiba. Hati masih bertanya. Sosok itu berdiri tepat di depan kami, dibatasi hanya dengan perapian kami. Masku bangkit dan menundukkan kepala tanpa melihat ke arahnya. "Kanjeng Putri," ucap Masku. Sosok itu tersenyum ke arah Masku, lalu melihat ke arahku hingga aku tertunduk. Ku tundukkan kepala ini bukan karena takut, tapi rasa jiwa takluk akan karisma kecantikan yang luar biasa ini. Tertunduk dengan pamor lentrik wibawa yang tak tertanding rasanya. Kanjeng Putri yang berparas cantik itu menundukkanku dengan lentrik karisma yang luar biasa dahsyatnya. Meski sebelum kemunculan sosok ini, berbagai sosok sudah berinteraksi yang tidak terhitung lagi banyaknya. Malam ini kami telah berdiri di alam yang bukan semestinya jadi pijakan manusia. Kami saling berhadapan, hanya dibatasi perapian yang kami buat. Masku berdiri sambil menundukkan kepalanya. Kanjeng Putri, siluman ular itu, masih tersenyum melihatku yang kini tertunduk dalam keadaan masih tertunduk di depan tenda. Sosok ini yang selalu disebut Nyai Blorong, putri dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. "Ada keperluan apa kalian anakku sampai datang ke halaman kerajaan selatan?" Suaranya halus terdengar, namun membuat gentar ke dalam jiwa. "Tidak Kanjeng Putri, saya hanya berjalan ke dalam alam sini." Jelas Masku ke sosok itu tanpa ada tujuan mengganggu atau mengusik keberadaan lembut ala semiri. Ketawa yang halus terdengar di telinga ini. "Jangan pikirkan dunia fana, jangan ambil yang bukan hakmu. Maka aku restui kalian berdua telusuri ke Daton Selatan dengan restuku. Terima kasih atas restunya Kanjeng Putri." Lalu sosok putri itu memberikan rangkaian bunga yang bersulam yang telah menempel penghias rambut panjangnya.
Aku restui anakku. Ini untuk keselamatan. Semua makhluk tidak akan mengganggu selagi bunga ini ada jadi pegangan perjalanan kalian. Setelah rangkaian melati itu diterima, angin berhembus wangi. Seketika aku angkat kepala untuk melihat sosok itu lagi. Namun, alas belantara yang gelap berubah menjadi terang benderang, dan kami sudah berdiri di depan sebuah kerajaan yang besar lengkap dengan prajuritnya. Kini gamelan gending-gending mengalun lembut di telinga. Kagum melihat kemegahan istana lelembut ini sampai tidak bisa berkata maupun bergerak. Silahkan Kisanak. Seorang laki-laki tampan penuh cahaya berkarisma mengenakan pakaian sorjan bergaris hitam coklat. Berikat kepala hitam, berselempang kain warna hijau mempersilahkan kami dengan keramah tamahan dan sopan santun keadatan tinggi. Masku tiba-tiba meraih tangan itu dan mencium telapak tangannya sambil berkata, "Kanjeng Sunan?" Bertanya lagi hati ini, "Kanjeng Sunan? Apa ini Sunan Kalijaga, salah satu wali dari 9 waliullah?" Kulihat tangan satunya mengusap halus lembut masku sambil tersenyum. Di situ aku langsung ikut salim Kanjeng Sunan untuk mendapatkan karomah beliau yang tersohor di Nusantara. Tangannya hangat terasa saat beliau mengelus rambutku. "Udah, ayo istirahat," ucap lelaki berkarisma itu. Kami mengikuti langkah beliau menuju sebuah saung di sisi sebelah kiri taman keraton. Makin banyak pertanyaan dalam hati. Penuh penasaran diri ini, hanya aku ikuti saja langkah masku yang entah mau bawa aku kemana nanti. Meniti dengan hati, maka gelap itu memudar. Jangan berhenti tapaki dunia untuk menggapai iman tertinggi. Segala bentuk kefanaan hanya akan butakan mata hati. Sejati ning rogo iku kang bisa semeleh marang kasajian lelaku andap asor. Ngugemi pitutur kasepuhan pamulang asma suci pangeran. Mungkin kebanyakan manusia akan berpikir kejadian ganjil itu mustahil dan lelaku seperti ini hanya karangan semata. Cukup ambil gambaran dan manfaat jika ada yang terkandung dari perjalanan saya. Jika gelap itu kami masih di pertengahan alas angker, kini sudah digantikan berdirinya sebuah kerajaan yang sangat megah. Sambutan Kanjeng Sunan mempersilahkan kami untuk beristirahat di saung sisi istana. Sudah tersedia makanan, buah-buahan, dan kendi tanah berisikan air minum. Kami pun makan dan minum setelah dipersilahkan untuk makan. Selesai itu terdengar wejangan dari Kanjeng Sunan yang akan saya sandang seumur hidup. "Yakini ini, jika kalian melakukan perjalanan harus dengan niat sucinya hati, berani, merendam hawa nafsunya agar selamat. Seluruh jagat raya beserta isinya semua itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kalian harus mengimani kalimat suci Bismillah yang menjadi kuncinya alam semesta." Pitutur kasepuhan ini saya dapat karena dari beliau Kanjeng Sunan. Andai ada yang mengalami selain saya dengan pitutur kasepuhan lain dan sumber sejati lain, itu bukan karena perbedaan. Kalimat itu berbeda tapi tujuannya satu, hanya mensucikan asma Tuhan. "Dawuh Kanjeng Sunan," jawab masku dengan kesopanannya. Singkat cerita, datang seorang laki-laki ke saung tempat kami duduk. Beliau ini yang akan menjadi tour guide kami untuk memandu ke dalam alam kelam. Beliau adalah Ki Badek Suro, dulunya seorang senopati di kerajaan di tanah Jawa. Dengan hening sejenak, kami bertiga saat ini sudah di alam berbeda lagi. Aku dan masku telah berdiri menyaksikan kengerian di samping Ki Badek Suro. Saya akan gambarkan sosok Linue Sakti satu ini. Beliau adalah salah satu senopati di kerajaan tanah Jawa di masa itu. Perawakannya gagah tinggi besar, terlihat wibawa kesatriaan yang sangat wahid. Garang tatapannya tajam, gada menghias di tangan kanannya menambah sarannya sosok beliau. Itu sejatinya manusia-manusia salah, sambil menuju ke sebuah kengerian. Manusia banyak yang tersiksa diperbudak di alam ini. Ada yang mengangkuti bebatuan dari dasar sungai Seloprojo menuju ke atas kawah pasar Bubrah Gunung Merapi. Manusia ada yang dibuat sebagai titian jalan, dibenamkan untuk pondasi, dijadikan penyangga tangga yang semua itu terbuat dari manusia.
Teriakan siksaan itu memaki ke dalam telinga ini. Tak henti cambuk dari dewana makhluk buta raksasa yang ganas menyiksa mereka. Manusia-manusia ini adalah manusia yang bersekutu dengan dedemit, menumbalkan sesama manusia untuk mewujudkan kepuasan duniawinya. Sedangkan yang mengangkut batu dan kayu itulah korban yang ditumbalkan. Pemandangan tepat di depan mata ini karena lelaku kesalahan sang manusia itu sendiri. Apapun bentuk kemusyrikan, pesugihan, pengelarisan usaha, dan semua yang bersangkutan dengan persekutuan iblis itu salah kaprah. Dera yang akan mereka alami sampai akhir zaman dunia ini. Tutuplah mata kalian. Senopati ini menyuruh kami memejamkan mata yang sedari tadi hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Saat kami berdua membuka mata, keadaan sudah kembali normal. Kami sudah berada di dalam tenda kami. Tanpa disadari, sudah siang hari kami tiba di sini. Kembali ke alas Semiri, suara sungai yang mengalir pun terdengar. Namun perapian yang semula masih ada, kini hanya tinggal sisa abu yang berserakan terbawa angin. Barang utuh lengkap, sisa makanan yang membasi menandakan kami di dalam Jakarta lembut tidak hanya semalam. Cuci semua nesting, packing tenda untuk segera pulang dan tinggalkan alas angker ini. Kejadian demi kejadian kami alami untuk gambaran hidup. Saat kami sudah beranjak pergi dan mulai tinggalkan alas Semiri, ku terhenti di huluan seberang sungai melihat ke belakang. Kulihat sosok Kanjeng Putri berdiri di kejauhan sambil tersenyum, menghilang membekaskan asap tipis. Ketika itu aku tanya ke Mas Pur, "Mas, melatinya masih ada?" "Sudah nggak ada," jawabnya. Rangkaian melati yang dia masukkan ke dalam saku jaket gunungnya pun ikut hilang. "Ayo pulang," ajak Masku. "Ayo," jawabku menganggukkan kepala. Ya, itu akhir dari perjalanan saya dan Mas Purwanto Alawi, yang saat ini dia berumah tangga dan tinggal di Batam. Semoga banyak manfaat yang terkandung dalam kisah saya. Percaya dan tidaknya itu hak masing-masing buat pembaca sekalian. Yang perlu dipercayai hanya iman dalam hati. Apapun perwujudan dan keilmuan dari makhluk lain, kita memiliki kasta yang lebih sempurna. Jadi jangan pernah ada rasa takut terhadap bangsa jin dan yang lainnya. Buat para pembaca, senantiasa saya tidak lelah bermunajat untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk menggali bekal di akhirat kelak. Amin. Sopo kang nandur kebecikan, bakal ngubuh kebecikan, tansah pinaring kalenggahan agung. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari cerita perjalanan di Jagat Lelembut. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari cerita ini ya gengs, dan buang jauh-jauh hal negatifnya, oke? Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs demi perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga ya coret-coret di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.